Nama saya Dimas Ageng Maulana. Absen 10 akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum yaitu dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adik 1. Mengapa undang-undang dapat melindungi hak warga negara? Karena undang-undang merupakan dokumen yang tertulis yang dibuat oleh lembaga tertentu. Dokumen tersebut berisi tentang aturan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga negara. Bila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Contohnya, segerombolan mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di Simpang 3 Jalan Raya. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pemerintah menurunkan harga BBM. Aksi tersebut tidak mendapatkan perhatian masyarakat sehingga membuat jalanan menjadi macet. Aparat keamanan berusaha membubarkan aksi tersebut dengan menyemprotkan gas air mata. Akhirnya situasi dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dan berjalan lancar. Dari kasus di atas dapat diidentifikasikan bahwa sekelompok masyarakat dan elemen masyarakat merupakan pengunjuk rasa. Aksi tersebut merugikan sebagian besar masyarakat sehingga termasuk pelanggaran hukum. Ditulis dalam pasal 6 nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Menghormati hak orang lain. 2. Menghormati aturan moral yang diakui umum. 3. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. D2. Apakah masyarakat dapat menjadi penegak hukum? Masyarakat tidak dapat menjadi penegak hukum secara langsung, tapi dapat menjadi pendukung penegak hukum agar penegakan hukum berjalan lancar. Dalam proses hukum, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah melakukan tugasnya, pihak kepolisian akan melimpahkan perkaranya ke kejaksaan. Dari kejaksaan akan dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dapat menjatuhkan hukum sesuai tingkat kesalahan dan fakta-fakta di persidangan. Dalam memutuskan hukum, hakim
memutuskan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa: 1. Terdakwa pernah dipidana. 2. Perbuatannya melukai korban secara fisik. 3. Kejahatannya memiliki derajat yang tinggi. 4. Terdakwa merupakan otak kejahatan. 5. Kejahatan menggunakan senjata api. Hal-hal kecil, hal-hal termasuk ringan bagi terdakwa. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya. 2. Bersikap kooperatif selama persidangan. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. 4. Terdakwa memiliki peran kecil dalam tindak pidana yang dilakukan. 5. Terdakwa masih muda, usia tua atau usia lanjut, dan sakit-sakitan. 6. Terdakwa menyesali perbuatannya. Sekian dari saya, terima kasih.